ini Bu, dicabut ibunya pasti pertumbuhan darah di sini. Saya tidak mau Bu saya. Apa sedikit-sedikit ada kita punya kesalahan dilapor sama Polda, dilapor sama Polres, apa semua. Sebenarnya kita melaporkan bukan karena mereka protes terhadap kita. Memang ada kasus-kasus yang memang harus kita laporkan ke polisi karena ini terkait dengan indikasi kriminal. Kami merujuk pada rencana tata ruang wilayah yang kami ajukan. Dalam tata ruang tersebut kami tidak masukkan ruang tambang. Semua izin usaha pertama akan dicabut. Namun faktanya itu tidak pernah dilakukan. Aktivitas tambang milik PT Gema Kreasi Perdana atau PT GKP yang merupakan anak perusahaan dari Harita Group menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Konawe Kepulauan Wawoni, Sulawesi Tenggara. Mayoritas masyarakat keberatan dan menolak adanya aktivitas tambang dengan melakukan aksi unjuk rasa. Tambang juga dianggap masyarakat bisa merusak lingkungan mereka dan juga berpotensi menghilangkan mata pencaharian dari hasil berkebun puluhan tahun yang sudah mereka jalani. Perusahaan juga dianggap telah menyerobot lahan warga dengan melakukan aksi pembukaan jalan secara diam-diam karena dilakukan pada tengah malam di saat masyarakat sedang tidur beristirahat. Seperti apa ricuh antara penambang dan juga masyarakat Kepulauan Wawoni dan bagaimana posisi pemerintah mengenai hal ini? Saksikan fakta pada episode kali ini bersama saya Bagas Manisang. Sampai di Desa Nambojaya, masih di Konawe Kepulauan. Nah, kita masih 15 menit lagi sampai ke desa yang kami tuju. Di sini akses jalannya tadi mesti kita bantu lagi untuk kemudian dipasangkan lagi karena ternyata walaupun ini sudah menjadi daerah pemekaran sejak tahun 2013, tapi belum semua akses jalan itu teraspal dengan baik ataupun bisa dilalui. Ya, saya sudah sampai di Desa Roko-Roko, salah satu desa yang dinilai terdampak dari proyek penambangan PT Gema Kreasi Perdana. Seperti apa yang dirasakan oleh Desa Roko-Roko? Kita akan tanyakan kepada para warga dan juga beberapa orang yang atau warga yang sudah terlibat dalam perselisihan dengan perusahaan dan menjadi tersangka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya sudah sama Bang Jasmin ya. Ini ada Pak Romi ya. Pak Romi, Ibu Ratna ya. Ibu Ratna dan Bang Mando ya. Oke. Saya mau tanya ke Bu Ratna dulu. Boleh saya bergeser sebentar ya. Bu Ratna, ini sudah berapa lama Bu tinggal di Roko-Roko? Sudah sejak dari nenek moyang saya. Sudah puluhan tahun Bu ya. Sudah ratusan tahun. Yang dirasakan oleh Ibu sebagai warga asli Desa Roko-Roko di sini dengan adanya penambangan seperti apa? Kita sangat, pokoknya kita sangat resah adanya tambang ini. Mana lagi kita punya lahan semua terganggu oleh karena saya punya kebun di sebelah sana. Saya tidak bisa lagi menjangkau karena jalannya tambang ini kita dihalangi. Di mana Ibu kebunnya? Sebelah sana. Berapa luas? Kita dari warisan orang tua saya mungkin ada sekitar 2 hektar lebih. Ya, saya baru lagi saya punya sendiri. Di situ mungkin ada sekitar mungkin 1 hektar lebih. Ya. Jadi banyak saya punya lokasi, Bu. Apakah ada sertifikat misalnya? Tidak ada sertifikat. Ibu nggak ada sertifikat? Tidak sertifikat, tapi pajak PBB selalu saya membayar. Jadi nggak ada segel, nggak ada sertifikat, tapi pajak PBB selalu saya membayar. Sekarang itu saya punya pajak PBB ada. Tiap tahun saya tidak pernah bon. Saya tidak pernah bon melawan sama pemerintah, tidak pernah. Walaupun nggak ada sertifikat? Iya, walaupun tidak ada sertifikat, tapi bukan kesalahan dari kita, kesalahan dari pemerintah. Seandainya diturunkan itu, pengukuran kita akan mau mengukur, tapi tidak ada sampai ini hari belum ada. Oh ini ya Bu ya, punya Ibu ya? Oke. Ini yang Ibu bilang sudah puluhan tahun dibayarkan, plus bayar punya orang tua juga. Iya. Karena tanah tadi 2 hektar Iya. lebih. Boleh kita lihat mungkin ditaruh aja Bu di belakang. Kita
ini bukti-bukti dari keluarga Ibu Ratna ya, bahwa ada bayar PBB setiap tahunnya. Memang ini nggak semuanya Ibu ya, tapi ini yang sudah cukup banyak dikumpulkan oleh Ibu Ratna. Walaupun tidak ada sertifikat tanah karena memang ini di kepulauan belum ada proses pengukuran tanah, belum ada proses pengesahan tanah kemudian, namun paling tidak ini jadi bukti Iya. bahwa ada tanggung jawab Ibu sebagai pemilik lahan untuk membayar pajak kepada negara. Ibu harapannya apa yang bisa disampaikan? Karena kan kita belum tahu nih Bu, apakah penambangan akan diteruskan atau tidak. Dengan penolakan yang mungkin bukan hanya Ibu Ratna saja, mungkin hampir semuanya gitu mungkin. Kita punya pengharapan Bu, harus dicabut EYUP-nya Bu, karena kita ini kapan tidak dicabut ini Bu, pasti akan menentukan. Satu Ambon 2 ini Bu, saya kasih tahu ini Bu, kita tidak mau Bu, kita tidak mau. Yang penting harus dicabut EYUP-nya. Kapan tidak ada ini Bu, kalau tidak dicabut EYUP-nya pasti ada kan portum bandara di sini. Saya tidak mau Bu saya, karena adanya saya punya pajak PBB ini, alasan bagaimana lagi kita. Sedangkan kita ini sedikit ada kita punya kesalahan, dilapor sama Polda, dilapor sama Polres, apa semua. Pokoknya kita ini tidak ada. Sampai dikasih tahu kita menghalangi jalannya tambang. Di mana Bu kita pernah menghalangi tambang? Tidak ada jalannya kita menghalangi jalannya tambang. Tidak ada, kita tidak pernah. Seandainya Bu itu hutan rimba tidak ada tanamannya, baru kita pergi menghalangi. Memang masyarakat di sini kita bersalah, tapi ini kita pertahankan kita punya tanaman Bu. Bagaimanakah? Lebih baik Bu sekalian kamu orang ambil saja itu moriang baru dibunuh kita satu kali di sini supaya aman, supaya bisa masuk ini tambang. Sekalipun kita dibunuh, diapakan semua, dicincang-cincang, kita tetap bertahan. Kita bertahan karena demi kita punya penghidupan Bu. Di mana kita mau uang itu hanya sesaat. Jelas ibu saya sudah tua, saya seorang janda. Jelas kalau habis saya punya tanaman saya akan mencuri. Mau repotkan juga ibu itu petugas. Tetap kita bertahan. Sekalipun kita mati di sini, iya, kita ini menunggu saja ajal, menunggu saja ajal. Kapan waktunya? Iya, menunggu saja ajal. Nah, kita sudah dengar dari Ibu Ratna ini dengan segala bukti yang sudah dibeberkan oleh Ibu Ratna. Saya harus juga tanya bagaimana sebenarnya. Tadi kan Ibu juga bilang di sini sampai ada perselisihan dan perseteruan. Yang paling merasakan di sini mungkin ada Bang Jasmin di sini ya. Jadi Bang Jasmin ini juga sekarang statusnya menjadi tersangka ya atas tuduhan penyanderaan karyawan PT GKP. Penyanderaan. Nah, kita mau tahu sebenarnya kejadiannya seperti apa. Kita akan ikut Bang Jasmin dan juga Bang Mando. Boleh ikut? Kita akan naik apa nih Bang? Oke, baik. Saya akan menuju ke tempat kejadian ya, di mana ada penyekapan di sana atau dugaan penyekapan dilakukan oleh warga dengan terakumulasi kita sudah sampai di TKP ya Bang Mando ya. Ini ada dugaan penyekapan dilakukan oleh Bang Jasmin, tapi sebelumnya ada dugaan penyerobotan lahan dari milik atau kebun milik warga. Kalau bisa dilihat, kita akan lihat arah sini. Ini emang ada beberapa yang sudah ditumbangkan ya pohonnya. Ini pakai alat apa Bang Mando? Eskavator ya. Pakai alat eskavator yang kemudian menyebabkan beberapa dari pohon kebun milik warga ini jadi tumbang gitu. Nah, ini kita mau tanya dulu ke Bang Mando dan juga Bang Jasmin ya. Boleh sebelah sini dulu Bang. Oke. Bang Jasmin sambil jalan ya. Jadi pada saat itu Bang Mando di sini. Oke. Pada saat itu setelah mendengar, akhirnya Bang Jasmin dengan siapa dan melakukan apa? Kami hanya tidak ada melakukan, bahwa hanya menyaksikan di tempat kejadian bahwa pihak perusahaan ini telah melakukan penerobosan warga bersama warga. Penyerobotan lahan maksudnya? Oh iya, penyerobotan lahan ya. Yang bernama maksudnya yang punya lahan Pak Amin. Oke. Untuk masyarakat. Oke. Lalu kemudian apa yang dilakukan Bang Jasmin sampai Bang Jasmin dituduh melakukan dugaan penyekapan terhadap pekerja dari PT GKP? Kejadian penyekapan itu kan kurang lebih memang ada memang ada. Jadi kejadiannya itu berkisar jam 9:30 kurang lebih. Oke. Tapi kan kita dengar katanya Bang Jasmin dikriminalisasi nih. Sebenarnya apa yang dirasakan kriminalisasi itu sehingga penyekapan itu misalnya tanda kutip bisa dibenarkan misalnya. Apa yang terjadi pada saat itu? Saya dijadikan tersangka karena saya apalagi melakukan pengikatan bersama pengikatan bersama ini karyawan PT GKP ini. Tapi ada warga banyak di situ sekitar. Ada bersama warga. Itu gunanya untuk apa? Kenapa diikat? Supaya karena ini pihak perusahaannya telah melakukan penyerobotan lahan
Permintaan kami alat turun, maka yang 10 orang yang disandra ini akan dibebaskan. Cuman pihak perusahaan, direktur perusahaan ini dia ngotot untuk tidak mau kasih turun alatnya ini. Makanya Tidak mau stop maksudnya? tidak mau dikasih turun. Permintaan masyarakat kan alat turun, masyarakat yang ditahan ini akan dibebaskan. Cuman direktur perusahaan ini dia ngotot untuk tidak mau kasih turun alatnya ini, alat berat itu. Akhirnya terjadilah gesekan itu ya? Iya, terjadi gesekan itu. Sampai malam. Sampai malam? Kurang lebih jam 7 malam. Oke. Kejadian. Penyekapan tuh apa disertai ada pemukulan juga? Saya tidak melihat kejadian itu karena saya juga waktu kejadian itu agak terlambat naiknya di tempat lokasi. Tapi semua aman, Aman. kembali terlepas dari penyekapan, tidak ada yang terluka dan lain-lain. Tidak ada. Oke, masih dalam proses ya, Bang Jasmin ya. Kita mudah-mudahan prosesnya adil Iya. untuk Bang Jasmin juga, untuk semua pihak juga. Oke, kita mau lihat juga nih Bang Jasmin karena memang ini juga penting. Awal mulai dari reaksi para warga kan penyerobotan lahan ini kan, dugaan penyerobotan lahan. Kita mau lihat dari mana nih Bang? Kelihatan Bang Mando dari atas ya. Oke. Baik, Bang Mando saat ini akan menunjukkan dokumen-dokumen dan mungkin surat-surat yang bisa menunjukkan apakah izin dari pertambangan itu sesuai dengan persyaratan atau tidak. Bagaimana Bang? Ini apa yang kita lihat? Sekarang kita sementara melihat soal surat Bupati Konawe Kepulauan Ya. tentang juga ke Gubernur Sulawesi Tenggara, Ya. ditunjuk ke Gubernur Sulawesi Tenggara soal pencabutan izin usaha pertambangan. Namun sampai saat ini Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih belum pernah merespons surat ini. Oke, Ini sama sekali kejadiannya tahun 2018 bulan September. ya. Oke, intinya untuk Pencabutan izin usaha pertambangan di Konawe Kepulauan. oke, jadi tidak digubris. Tidak gubris. Oke. Dan bahkan bulan Maret kemarin 2019 Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Lukman Abu Nawas menyampaikan di depan masa aksi kurang lebih 10.000 masa aksi bahwasanya dalam 10 hari semua izin usaha pertambangan akan dicabut. Namun faktanya itu tidak pernah dilakukan. Hanya 9 izin usaha pertambangan dicabut, akan tapi 9 izin ini kan sudah kadaluarsa, sedangkan 6-nya tidak dicabut, akan dievaluasi. Namun hasil evaluasinya saat ini belum pernah disampaikan ke warga. Waktu penerobosan pertama milik lahan Abarudin, itu pemerintah kita Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih, dia seolah-olah berbicara seperti pihak perusahaan atau humas PT Gemakres Perdana. Berarti dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dia bukan memihak rakyat atau masyarakat Waboni yang notabene menolak semua aktivitas pertambangan, akan tapi dia berpihak ke perusahaan. Oke. Ada lagi soal surat pernyataan dari Dewan Perwakilan Rakyat Konawe Kepulauan. Mereka membuat surat pernyataan bahwa mereka menolak aktivitas pertambangan. Oke, DPR-nya juga menolak. Ada Sudah suratnya menolak. juga. Rekomendasinya ada. Oke. Tapi menjadi pertanyaan kan permasalahan di sini. Gubernurnya, DPR sudah menyurat ke gubernur untuk mencabut izin. Masyarakat sudah. Masyarakat sama halnya. Bupatinya juga. Gubernur kok tidak menindaklanjuti dari surat-surat itu? Jadi semakin banyak pertanyaan dari benak masyarakat ya, Wawoni kepada Pemprov pada hal ini. Nah, soal AMDAL ada yang diriset atau lain-lain mungkin dari AMDAL juga waktu pembahasan tahun 2019 bulan Februari itu ada kecenderungan pengalihan fakta di lapangan. Itu perlu direvisi dan bahkan juga konflik sosial di masyarakat. Itu yang menjadi pertimbangan di dalam pembahasan AMDAL. Tapi dalam pembahasan AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi itu tidak digubris. baik. Jadi pertanyaannya, ketika ada konflik yang terjadi di masyarakat, ada sesuatu yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab di sini? Dan saat ini 27 warga telah dilaporkan, siapa yang bertanggung jawab? Oke. Kan seperti itu. Itu catatan penting dari catatan warga juga yang sudah dikumpulkan dokumen dengan surat pernyataan dan mungkin beberapa insiden-insiden yang terjadi yang akhirnya kemudian meminta pertanggungjawaban dan juga jawaban dari Pemprov tentunya. Selain itu juga ada suara yang harus kita dengarkan, yaitu suara dari pihak perusahaan juga, bagaimana sebenarnya niatan dan kemudian tujuan awal yang diinginkan dan seperti apa kira-kira solusi
yang bisa diberikan oleh perusahaan juga. Bagaimana secara perusahaan? Kita akan mengontak. Saya sudah bersama dengan Pak Toto sebagai HR manager. HR Manager dan ada juga Pak Ipi ya. Pak Ipi sebagai Oke, jadi engineer di sini ada Pak Ipi dan juga MPI Manager, ada Pak Ipi dan juga Pak Toto. Ini kita akan lihat di dalam PT Gema ini seperti apa Pak ya? Prosesnya Baik. sudah mulai bersiap-siap untuk produksi atau bagaimana? Jadi untuk saat ini kita masih dalam tahap konstruksi ya. Jadi kita akan saat ini kita lagi membangun CP untuk rencana pengapalan kita. Jadi kita akan coba jalan ke sana untuk melihat kondisinya. Ini luasnya berapa Pak di PT Gema ini Pak? Kalau area kantor ini sekitar ini ya, berapa Pak? Kira-kira 2 hektaran. 2 hektar Pak Ipi 2 ya? hektar. 2 hektar ya. Sebagian besar karyawan kita adalah warga lokal, warga Wawoni. Ada berapa pekerja Pak? Kalau pekerja kita yang lokal ada 510. Totalnya berapa? Kalau totalnya 550. Jadi untuk yang pekerja non lokalnya ada sekitar 42 orang. Oke. Jadi mayoritas karyawan kita adalah lokal. Untuk rencana pengapalan kita nanti di sini. Di sini. Betul. Jadi nanti setelah menambang begitu ya. Ya. Soal izin Pak. Nih misalkan contoh Baik. salah satunya nih Pelabuhan. Jeti ya, pelabuhan Jeti ini ya. Ya. Ini izinnya dari mana Pak? Kalau kita boleh tanyakan juga untuk mengklarifikasi aja. Sudah dapat izin dari pemerintah daerah Ya. sesuai dengan ruang tata kelola wilayahnya itu sudah dapat sama disahkan oleh Menteri Perhubungan. Itu penentuan lokasinya seperti itu Oke. didapat. Jadi kemudian izin pembangunan juga sudah ada. Oke, jadi dari Kementerian Perhubungan sudah ada. Ya, dari Pemdanya tata dari ruang sudah dari Gubernur atau kita pakai yang tata ruang yang Konawe. Konawe. Masih tata ruang yang dulu. Kalau sekarang Konawe Kepulauan ini belum punya tata ruang Ya, wilayahnya belum punya. Oke, tapi bukannya sudah dimekarkan? Sudah Sudah. dimekarkan tapi belum punya, Belum punya. RT/RW-nya. Oke. Rencana tata ruang wilayahnya belum ada. Jadi kita masih pakai yang lama, disahkan oleh itu bupati yang lama sama gubernur dan disahkan berikutnya untuk Menteri Perhubungan. Bukan menunggu RT/RW dari daerah pemekaran baru? Kita pakai yang lama. Karena diperintahkan oleh kementerian atau memang Memang izinnya kan ada, kita pakainya yang Iya, perizinannya Sebelum pemekaran. Sebelum pemekaran kita sudah. Sebelum pemekaran kita sudah punya izin. jadi izin pelabuhan sudah, Sudah ada. Sudah. terus IUP sudah ada? IUP sudah lengkap. Kita boleh lihat ya Pak ya Boleh, dokumennya. boleh. Nanti Jadi kita ada IUP, ada izin pelabuhan, lalu kemudian PPKH, izin terminal khusus. Pembangunan izin mau sudah. Semua tembusannya sudah dari kementerian, sudah semua. Agraria, Ada semua. BPN Ada semua. sampai ke KKP. perangkat desa, Ya. kepala desa misalnya sudah tahu. Oke, mungkin saya harus garis bawahi di pasal 35 huruf K dijelaskan di mana wilayah konsesi tidak pernah dilarang. Meskipun tadinya luas wilayahnya 2000 km ya, paling tidak minimal. Tapi kan ini 800 ya kalau tidak salah ya Pak. Tapi tidak dilarang untuk ada pertambangan asalkan kesehatan dipenuhi. Ada di pasal 35 huruf K mungkin kita ketahui bersama secara ekologi, secara teknis dan secara sosial budaya tidak boleh melanggar, mengancam, merusak ataupun merugikan masyarakat setempat. Nah, poin ini mungkin bisa jadi pegangan juga untuk para warga kalau ingin keberatan ada pertambangan di sini. Bagaimana Pak solusi dari itu? Kita di sini sebagai perusahaan tambang, kebetulan kita sudah punya pengalaman secara grup ya. Kita punya pengalaman tambang itu di Pulau Obi, jadi kita sudah menerapkan good mining practice. Jadi semua pengelolaan mengenai tambang kita sudah lakukan secara
sesuai standar. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh warga tentu itu sudah menjadi pertimbangan kita. Jadi kita jamin apa yang jadi kekhawatiran warga tidak akan terjadi karena kita udah pengalaman puluhan tahun mengenai dalam hal operasional tambang. Tapi kan sudah ada penggusuran Pak, berarti sudah ada yang rusak nih. Paling tidak gitu Pak, Ya. tanaman mau nggak mau ini kan kenyataannya kami melihat fakta di lapangan ketika ada penggusuran ada beberapa pohon ya pohon-pohon kebun dari warga yang sudah tumbang, tanah yang sudah terbuldos dengan ekskavator dari PT, belum lagi dari PT GKP, belum lagi kemudian mereka yang mengeluh ini belum ada proyeknya saja debunya sudah ada di ujung-ujung cengkeh kami, belum tanaman pala dan itu kan masuk dalam kategori, mohon maaf ya Pak, kalau kita bicara bahasa undang-undang nih pasal situ merusak dan merugikan masyarakat secara sosial, budaya, ekologi dan juga teknis. Jadi gimana nih Pak? Baik, sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat itu tentu kita sudah paham dan tentu kita punya cara-cara ya untuk gimana caranya meminimalisir atau mereduksi apa yang menjadi kekhawatiran kerugian tersebut. Misalnya gimana Pak? Misalnya kok penanganan debu misalnya, penanganan debu tentu kita ada namanya penyiraman dan sebagainya itu sudah kita lakukan. Ya, secara rutin ya setiap saat supaya itu mengurangi dampak-dampak debu. Terus kemudian kalau misalnya pohon yang ditumbangkan tentu kita ada namanya nanti reklamasi ya. Reklamasi tentu akan kita lakukan dan kita punya tim yang memang akan bergerak di bidang itu. Kita tahu juga di meja kerja polisi sudah ada belasan lebih tersangka yang memprotes dengan bagaimanapun caranya. Nah, kenapa ada pelaporan terhadap mereka-mereka yang merupakan warga ini? Sebenarnya kita melaporkan bukan karena mereka protes terhadap kita ya, tapi memang ada kasus-kasus yang memang harus kita laporkan ke polisi karena ini terkait dengan indikasi kriminal gitu. Jadi ya biarlah dari pihak kepolisian yang akan menyelesaikan masalah ini. Kita tidak akan melakukan istilahnya melaporkan tanpa alasan. Tentu kita semua ada dasarnya sehingga kita melakukan hal tersebut. Tapi kalau nggak ada dasarnya tentu kita nggak, karena kita datang ke sini tujuannya sebenarnya kan kita ingin mengajak warga Wawon ini untuk mengolah daerahnya menjadi suatu area pertambangan yang nanti bisa berdampak positif buat mereka juga gitu. Tapi kalau terkait dengan laporan-laporan itu memang ada pertimbangan khusus yang memang harus dilaporkan karena terkait dengan indikasi kriminal. Jalan hauling tadi untuk kemudian pertambangan itu tetap diteruskan walaupun ada kiri kanan konflik warga penolakan tetap terus atau bagaimana? Sebenarnya kalau dibilang konflik kita ini mungkin bukan konflik menurut saya ya. Jadi kita ini hanya belum sepaham saja. Ya, selama kita belum sepaham. Kita tidak pernah merasa punya konflik dengan masyarakat. Jadi kita datang ke sini mau mengajak masyarakat untuk ayo mengolah daerah ini untuk menjadi suatu daerah tambang yang berguna buat masyarakat. Ada sebagian kecil warga yang mungkin agak sedikit kurang sepaham. Nah, itu tugas kita untuk bisa sepaham dan nanti kita bisa bahu-membahu di sini membangun Wawon ini dengan tambang. Pak Toto, terima kasih banyak sudah memberikan analisanya juga. Kemudian Pak Ipi juga sudah memberikan informasi. Terima kasih. Kita masih akan lihat lagi bagaimana fakta-fakta berikutnya. Tetap bersama kami. Saya sudah bersama dengan Pak Bupati dari Konawe Kepulauan ya Pak ya. Saat ini yang sedang pelik Pak, butuh jawaban adalah ketika ada bisnis pertambangan yang masuk ke Wawon. Nah ini sejauh ini Pak di tahun 2019 mulai panas lagi yang terjadi antara perusahaan dan warga. Sebenarnya bagaimana dari Pemkab sendiri? Diketahui artinya kita flashback bahwa izin-izin yang terkait usaha pertambangan di Pulau ini sudah ada sejak Kabupaten Konawe Kepulauan ini belum mekar. Jadi ini warisan dari kabupaten ini. Dalam perjalanannya kami merujuk pada rencana tata ruang wilayah yang kami ajukan saat ini sedang di ATR, Kementerian ATR, kami menunggu rekomendasi dari sana. Dalam tata ruang tersebut memang kami tidak masukkan ruang tambang di Kabupaten Konawe Kepulauan. Itu sebagai sebuah representasi dari menerjemahkan aspirasi masyarakat kami yang saya yakin 80% tidak menginginkan adanya pertambangan. Nah, dan juga dalam visi misi kami bahwa kami ingin membangun pulau ini menjadi sebuah pulau yang ramah lingkungan,
yang mempunyai kemampuan dukung lingkungan untuk generasi-generasi penerus yang akan datang. Kan kita ketahui pulau ini luasannya hanya kurang lebih 867 km persegi. Jadi termasuk kategori pulau-pulau kecil. Nah, di bawah 2000 km persegi. Walaupun dalam regulasi yang di bawah 2000 ini dimungkinkan ada tambang. Tetapi ini tidak terlepas dari aspek kajian AMDAL. Salah satu kajian AMDAL yang perlu dan sangat penting untuk dilakukan adalah terkait aspek sosial masyarakat. Potensi-potensi konflik, dan itu sangat memungkinkan terjadi potensi konflik antara masyarakat. Karena ada sebagian kecil juga pendukung. Oh, ada sebagian kecil yang mendukung adanya tambang. Tapi sebagian besar mayoritasnya masyarakat ini sampai hari ini saya yakin ada di angka 75-80% itu tidak menginginkan adanya tambang di pulau ini. Boleh tahu posisi Pak Bupati ya dan Pak Wabub pastinya tentunya di mana Pak dengan posisi berseberangan antara perusahaan dan warga? Kan kita juga tahu sepertinya perusahaan masih jalan terus karena sudah ada pelabuhan jeti kan untuk shipment pertambangan. Artinya nggak lama begitu ketika mereka sudah cukup percaya diri untuk punya pelabuhan pasti akan ada pengerjaan. Terkait itu mereka mungkin mempunyai regulasi, tapi sampai hari ini saya belum pernah menandatangani selembar kertas pun terkait perizinan apapun juga yang mereka lakukan. Izin pelabuhan jadi nggak ada tanda-tanda? Nggak ada. Belum ada rekomendasi pemanfaatan lingkungan dari saya. Hauling juga jalur hauling nggak ada? Nggak ada, belum ada sama sekali. Tapi kenapa bisa berani membangun, Pak? Nah, informasi dari mereka dan kemarin ada administrasi yang mereka tampilkan bahwa izin-izin itu mereka sudah peroleh dari Kementerian Perhubungan yang terkait JT-nya. Nah, kemudian ada izin pemanfaatan lingkungan itu di tahun 2011 kalau tidak salah. Tidak salah. Atas perizinan dari Kabupaten Induk. Nah, karena daerah ini mekar tahun 2013. Betul. Saya himbau untuk tidak melakukan kegiatan apapun juga sebelum tata ruang kami keluar. Dan kemudian sebelum sosialisasi ke masyarakat ini tuntas. Karena intinya sebenarnya di sini masyarakat kita, rakyat kita. Karena bahasa dalam undang-undang itu mengatakan bahwa rakyat, ketika ada rakyat yang tidak sepakat berarti bukan hanya sekelompok orang, satu orang pun yang menolak. Betul. Berarti itu bagian dari rakyat. Bapak terima kasih, selamat bertugas kembali Pak menjaga kepulauan ini. Kita akan temukan fakta berikutnya. Kita masih menunggu ada Pak Ali Mazi, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di dalam. Apakah beliau akan memberikan klarifikasinya terhadap tim fakta? Kita nantikan. Sambil jalan kalau gitu nggak apa-apa. Nanti kalau pas udah sampai sana saya nggak, ini cuma soal ini sih Pak, soal perkembangan Pulau Wawoni aja. Apakah akan terus ada pertambangan atau tidak? Mau kira gimana? Oke. Ya. Jadi belum mau kasih tanggapan soal itu. Kita ngajar sholat Jumat soalnya. Iya, saya cuma 1 menit aja sih sambil jalan. Nanti Mbak. Oke. Ya. Pak Gubernur. Pak Gub. Pak, apa kabar Pak? Baik. Boleh ditanya sebentar Pak? Apa itu? Soal Pulau Wawoni bagaimana rencana ruang tata wilayahnya? Apakah akan diteruskan dengan kerjasama pada Bupati atau dihentikan? Nanti kita konsultasi dengan Kanwil dulu ya. Oke. Karena itu menyangkut Badan Pertanahan kan dengan ATM. Nanti kajiannya bersama mereka. Apakah ada pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat? Sampai hari ini kan belum ada lapor. Kita tunggu aja laporan. Jadi dugaan penyerobotan lahan nggak ada nih Pak? Kalau penyerobotan lahan enggak ngerti ya. Karena enggak ada penyerobotan. Laporan warga 3 kali ke Polda Sultra? Enggak ada. Cuman kemarin itu memang pernah, tapi menurut informasi sudah tidak dibatalkan itu. Sudah dibatalkan. Jadi tidak menggunakan lagi Iya Pak. Lokasi itu. Apakah akan terus ada pertambangan atau di stop Pak di sana di Pulau Wawoni? Karena cara nyetopnya gimana? Karena kan RT/RW-nya belum ada Ya kabarnya. makanya kita tunggu dulu. Tapi izin konsesi pembangunan memang dari Pak Gubernur langsung ya? Bukan, itu dari dulu. Dari dulu. Sebelum zaman saya udah lengkap.
Oke, jadi nggak akan diteruskan Pak ini? Apa diteruskan? Bukan, kita belum tahu. Oke. Tunggu laporan kan, bukan saya kepala dinasnya. Oke Pak, jadi kalau ada pelanggaran akan di stop atau tidak? Ya kalau ada pelanggaran, semua kan harus dilakukan kajian hukum dulu ya. Oke, baik. Kajian hukum, kira-kira bagaimana kalau memang ada pelanggaran, dan tentu kan ada sanksi. Baik. Tapi kalau tidak ada pelanggaran, apa yang mau kita? Oke, jadi nggak ada penyerbutan lahan, nggak ada kerusakan lingkungan, nggak ada kerugian ya untuk masyarakat. Kalau itu, saya juga belum mendapatkan laporan. Oke. Ya. Nanti kita tunggu aja laporannya gimana hasilnya, baru kita kumpulkan wartawan. Ya. Oke, makasih Pak Gubernur ya. Kita sudah dengar bagaimana respon dari Pak Ali Mazzi sebagai Gubernur dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita sudah lihat seperti itu, bagaimana kemudian kelanjutan fakta-fakta yang bisa kami berikan kepada Anda. Tetap bersama kami. Pemirsa, fakta sudah tiba di Jalan Wayong nomor 30. Ini kita sudah ada di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita akan menanyakan kasus penyerobotan lahan antara perusahaan PT Gema Kreasi Perdana melawan warga. Nah, warga-warga ini protes dan akhirnya berujung kepada perselisihan yang terjadi antara perusahaan dan juga warga. Bahkan ada beberapa orang yang sudah menjadi tersangka. Seperti apa? Kita lihat. Sore, Bang. Bang Ansel ya? Iya. Bang Ansel, Balkis, Bang. Iya, Halo, sama-sama. Mbak Balkis. Bang Ansel, oke, kita mau klarifikasi beberapa hal. Iya. Berapa warga sih yang didampingi pendampingan hukum yang dapat dari LBH? Setahu saya ada sekitar 14 warga yang didampingi. Dari berapa tersangka yang sudah ditetapkan? Kalau tersangka ada ditetapkan, ini ada 1, 2, 4. Kalau yang kami dampingi langsung 3. Itu atas nama siapa dan apa tuduhannya? Ini yang pertama, ini tuduhan pertama. Ya. Ini ada 3 orang dituduh. Idris, Sardin, dan Masudin. Idris, Sardin, dan Mas Saudin, ini ketiganya. Ketiganya ini dituduh melakukan pengancaman pasal 335. Pengancaman ya? Iya, pengancaman. Kepada pihak Kepada PT. pihak perusahaan ini. Oke, pihak perusahaan. Jadi yang diancam menurut dia ada oknum, bukan oknum, si pekerja Ya. yang menggusur lahannya ini. Oke. Lalu dia datang marah-marah, lalu mereka dilapor pengancaman. Tapi lahannya Pak Idris sudah diambil. Dia tidak mau memang, Oke. tapi digusur paksa. Digusur paksa. Iya, dia tidak mau, menolak. Dengan ada Pak Idris dan keluarga di situ. Iya, pada saat waktu digusur dia belum ada. Ketika dia tahu, dia datang marah. Ya marah lah, orang haknya diambil Pak, tanpa seizin dia. Oke, Nah dan ini itulah reaksi dari Pak Idris. Akhirnya Iya. ada pengancaman. ada pengancaman. Setelah Dugaan pengancaman, pengancaman, oke. dilaporlah kembali dia dugaan karena waktu itu dia marah, dia memukul. Oke. Maka dilaporlah dia menjadi 351. Jadi yang dia laporkan ini ya Salihi itu waktu itu, karena dia waktu itu yang Oke. ada di situ. Tapi proses pelaporan yang dilakukan oleh Pak Idris sebagai pemilik lahan, sebagai warga di Pulau Wawoni, diteruskan tidak? Inilah yang sampai sekarang belum ada kejelasan. Karena sudah tersangka dia ini sebagai di 351 dia tersangka. Tapi di sini belum jelas. Hak Sebagai yang pelapor diambil belum dilakukan proses hukumnya. belum, pengrusakannya belum, sampai saat ini belum Belum jelas. ada tersangka. Belum ada tersangka. Tapi Dia sendiri dirinya sudah tersangka. sudah tersangka. Oke. Apa yang bisa Bang Ansel lihat dari Saya lihat kasus sih ini? ada disparitas perlakuan Oke. dalam hal penegakan hukum. Oke. Kalau perusahaan yang melapor, maka polisi agak mungkin pakai jalan tol. Kalau warga yang melapor agak macet-macet jalannya. Tadi Abang bilang ada penggusuran terjadi, penyerobotan lahan terjadi. Ini di Pulau Wawoni ini tidak ada aparat penegak hukum pada saat misalnya penyerobotan lahan Pak Idris terjadi. Ada? Ada dari siapa maksudnya? Dari Pak? Brimob. Bang Ansel. Dari Polda, Brimob. Brimob yang langsung. Sebagai pengamanan atau apa, Bang Ansel? Pengawalan Pengawalan untuk siapa? untuk perusahaan. Kenapa Bang bisa dikatakan begitu? Ya karena saya melihatnya kalau berdasarkan gambar yang kami dapatkan atau video, itu memang modelnya pengawalan. Ada video yang Ada. sudah? Nah, ini. Di dokumentasi Bang Ansel ya? Ya ada sama saya. Ini
Ada lengkap dengan senjata ya bang? Lengkap semua, Di selalu. dekat dengan mesin Mesin bulldozer ya, eskavator ini ya. Eskavator. Ada keterangan nggak Mereka nggak ada keterangan. aparat ada di sana untuk pengamanan warga Tidak, juga? tidak. Ini atau- mereka diam semua ini. Ini lambang Brimob. Ini. Ada surat mungkin di situ tidak ada sama sekali? Nah, mereka tidak diperlihatkan, warga tidak diperlihatkan. Nah, ini mereka nggak mau dilihatkan. Oke. Tapi ini sudah pasca penggusuran? Sementara ini pas mereka hentikan. Oke. Jadi sementara mereka digusur, mereka hentikan datang. Ada aparat keamanan di sana yang kita Ada juga aparat. harus kita klarifikasi sebenarnya tujuannya apa. Kondisi seperti ini lalu ada polisi di sana sebagai pengamanan pengawalan atau kepada siapakah Ya. pengamanan ini ditujukan. Kita akan temukan fakta berikutnya. Pemirsa, saya akan mengklarifikasi bagaimana sebenarnya duduk permasalahan yang dilakukan oleh warga dan juga pihak perusahaan PT Gema Kreasi Perdana dan dugaan keberpihakan yang dilakukan oleh Polisian Daerah Sulawesi Tenggara. Ini menjadi pertanyaan besar pihak warga di Pulau Wawoni'i. Di mana sebenarnya polisi berdiri? Seperti apa kita akan tanyakan kepada pihak polisi. Selamat sore Pak Hari. Selamat sore. Apa kabar Balkis? Apa kabar Pak Hari? Sehat. Alhamdulillah nih bersama dengan KBP Hari Golden Heart. Benarkah ada penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT Tambang dari PT Gema Kreasi Perdana ini Pak di Pulau Wawoni'i? Iya. Jadi saat ini tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut yang dilaporkan oleh warga. Proses penyelidikan masih terus berjalan. Bahkan dalam waktu dekat dari tim penyidik itu akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari Dinas SDM. Ya. Kabarnya warga sudah beberapa kali melakukan laporan, sekali, 2 kali, 3 kali, tapi proses tentang dugaan penyerobotan lahan dan penggusuran secara paksa, bahkan pengerusakan terhadap lingkungan di Pulau Wawoni'i ini yang ada hutannya juga ya Pak ya. Ini prosesnya dirasakan lama oleh warga sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil jalan sendiri. Baik, jadi begini Mbak Kis ya, PT GKP ini kan melakukan penambangan di sana tentunya mereka ada payung hukum. Ada izin? Ada izin. Oke. Jadi mereka memiliki IUP. Mereka juga memiliki IPPKH. Nah, tentunya nanti dari penyidik tetap akan melakukan ataupun menanggapi laporan dari warga masyarakat. Nah, saat ini tim penyidik juga sedang memeriksa atau melakukan pemeriksaan penelitian dokumen terhadap IUP maupun IPPKH. Proses penerbitan dokumen tersebut seperti apa? Apakah ada AMDAL-nya? Terus kemudian kalaupun ada AMDAL apakah betul sudah dilakukan studi kelayakan yang memang betul-betul sehingga terbit AMDAL-nya tersebut? Jadi benar ada AMDAL, benar ada IUPP, benar ada IPPHK Pak? Ya, Itu semua ada? ada. IPPKH ada Ya, juga? ada. Ini atas nama Pemprov berarti Pak izinnya? Ya, ya tentunya kan nanti sebagai ujung tombaknya adalah Dinas SDM. Kita juga sempat lihat Pak, ini videonya juga harus diklarifikasi ke Pak Hari ya. Pada saat ada beberapa proses pengerjaan penggusuran lahan, ini ada aparat penegak hukum pada saat proses itu terjadi. Benar tidak Pak? Jadi keberadaan aparat penegak hukum yang ada di sana tentunya itu dalam rangka kita melakukan pengamanan, ya, melakukan pengamanan. Pengamanan terhadap? Ya, Pengamanan terhadap? tentunya pengamanan terhadap lokasi yang diamankan, yang diminta. Jadi ini Polda Sultra atas permintaan siapa melakukan pengamanan? Ya, tentunya kan kita ada Direktorat Pengamanan Objek Vital. Ya, tentunya kalaupun ada permintaan dari masyarakat, siapapun itu untuk diberikan pengamanan dalam proses kegiatan masyarakat, kita akan berikan. Betul. Ya. Tapi pada saat itu siapa Pak yang meminta? Apakah pihak warga yang meminta polisi untuk ada di situ atau pihak perusahaan? Dari pihak perusahaan. Jadi Pak Hari tadi mengklarifikasi bahwa keberadaan polisi pada saat beberapa penggusuran lahan yang terjadi milik warga itu bukan sebagai backing perusahaan. Kita tidak pernah menjadi backing perusahaan pertambangan ya. Jadi di situ untuk mengamankan. Ya, tapi kita menjaga kepentingan yang ada semua di situ, baik kepentingan masyarakat maupun kepentingan investor. Oke, baik.
Pak Hari, terima kasih. Selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih, Balkis. Keberadaan tambang PT GKP tak dipungkiri telah membawa keresahan bagi sebagian besar masyarakatnya. Tentu memerlukan solusi dan perhatian khusus dari para pemangku kebijakan untuk menyelesaikannya. Tambang tentunya akan memberikan penghasilan yang besar. Namun jangan lupa, efek samping yang besar pula akan dirasakan. Maka dibutuhkan komitmen dan upaya keras dari perusahaan untuk memperhatikan segala aspek hukum dan lingkungan tentang keberadaannya sendiri. Tambang juga seharusnya meningkatkan pendapatan daerah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya. Semoga semua permasalahan di Pulau Wawoni bisa mendapatkan solusi tepat dan membawa keadilan bagi semua pihak, tentunya bagi masyarakat mereka yang juga sebagian besar adalah seorang petani dan nelayan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya, Balkis Manisa.